Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hatta Arafis dengan nomor induk mahasiswa 210304067 dengan kelas 2 Rek A NGT 1. Di video kali ini saya akan membahas materi-materi yang ada di mata kuliah pengantar manajemen. Baik, materi pertama yang saya akan bahas adalah materi konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen ada dua bagian, yaitu organisasi dan manajemen. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Ada dua jenis organisasi, yaitu organisasi profit oriented dan organisasi non-profit. Yang membedakan dua jenis organisasi adalah tujuan dari organisasi tersebut. Ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Lanjut ke manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Adapun beberapa kegiatan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning. Planning adalah penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua adalah organizing. Organizing adalah penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga adalah leading. Leading adalah proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Yang keempat adalah controlling. Controlling adalah monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah sejarah manajemen. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun, diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Agung Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang tanpa memodulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu, yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna terjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Daniel Warren membagi evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase, yaitu pemilikan awal, era manajemen sains, era manusia sosial, dan era modern. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari perusahaan luar. Jenis dan lingkungan bisnis ada beberapa bagian, yaitu lingkungan khusus mikro. Lingkungan khusus mikro ini bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk lingkungan umum makro, kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap organisasi namun relevan
definisinya tidak sedemikian jelas. Lingkungan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu internal business environment dan external business environment. Untuk materi selanjutnya ada di perkembangan ilmu manajemen dan manajer dalam kegiatan manajemen. Yang saya bahas pertama yaitu sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai cara adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Pionir ilmu manajemen modern ada dua, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen, beliau menyatakan bahwa perlunya SDM dan kesejahteraan kerja dalam sebuah organisasi. Di Charles Babbage, pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Kesimpulan yang didapat dari manajemen klasik, kontribusi manajemen klasik yaitu spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dan manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. Ada 3 bagian yaitu social force, budaya dan nilai-nilai, political force, sistem politik, economic force, ketersediaan dan distribusi sumber daya. Peran manajer dalam organisasi. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen, merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen, individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama anggota dari organisasi. Peran manajer dalam organisasi yaitu tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajer harus fokus dalam inovasi untuk terus kompetitif. Dalam kompetisi yang tinggi dan pengaruh lingkungan global, organisasi harus terus melakukan inovasi. Manajer fungsional dan umum ada 2, yaitu manajer umum adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengeplai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Manajer fungsional adalah manajer yang memiliki tanggung jawab untuk satu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja, tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Untuk materi terakhir yang saya akan bahas adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial atau dalam bahasa Inggrisnya corporate social responsibility atau dalam kurung disingkat CSR, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki sesuatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, keamanan produk, dan tenaga kerja. Maksud dan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu memadu selaraskan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau disingkat TJSLP, serta program kemitraan dan bina lingkungan dalam kurung atau disingkat PKBN dari kalangan swasta, BUMN, maksud saya BUMN, BUMD,
dalam rangka optimasi program pembangunan di Jawa Barat. Tujuannya ialah sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan swasta melalui pengembangan PJSLP atau PKBL dan memperluas kemitraan pembangunan di Jawa Barat. Tercapainya akselerasi dan penguatan program TJSLP atau PKBL di kalangan swasta, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Lantas jenis kegiatan apa saja yang dilakukan oleh CSR? Di sini ada 7 jenis kegiatan CSR. Yang pertama adalah sosial. Sosial diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau singkatnya PMKS. Yang kedua adalah lingkungan. Kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi. Pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta kampanye, proteksi, dan pemulihan lingkungan. Yang ketiga adalah kesehatan. Diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah pendidikan. Diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah, pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana prasarana, pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kelima adalah peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar internasional, dan pasar tradisional. Yang keenam adalah infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana keagamaan lainnya. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi dan kabupaten dan atau kota. Itu saja materi yang saya dapat bahas di video kali ini. Jika lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.